Sungguh pribadi yang luar biasa, yang bekerja keras untuk menjaga hubungan antara Italia dan Amerika Serikat tetap erat. Tapi secara umum, karena aku tidak berubah pikiran, oke? Aku tidak berubah pikiran. Saya membaca banyak rekonstruksi tentang hal ini. Tapi akan seperti apa kebijakan luar negeri Italia sekarang? Apakah akan sama seperti selama 80 tahun terakhir? Maksud saya tidak berubah pikiran tentang betapa pentingnya menjaga hubungan yang kuat antara Amerika Serikat dan Eropa. Karena itulah yang menjadi dasarnya, yang jelas merupakan bagian luar biasa dari kekuatan. Giorgia Meloni mencoba meredakan ketegangan dengan Donald Trump setelah beberapa hari saling sindir di depan umum antara Perdana Menteri Italia dan Presiden Amerika Serikat. Pemimpin Italia itu yang awalnya bereaksi keras terhadap tuduhan bahwa dirinya telah memohon untuk berfoto dengan Trump di G7, kini meminta agar hubungan antara Roma dan Washington kembali normal. Dia mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk terus memperbesar perselisihan tersebut. Dia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Italia akan tetap sama seperti selama 80 tahun terakhir. Dan dia menegaskan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa tidak bisa dihancurkan oleh meme, video viral, atau pertengkaran di media sosial. Disitulah langkah mundur itu terlihat jelas. Setelah menghadapi Trump dengan nada pribadi, Meloni kembali ke ranah kenyataan dan mengakui bahwa aliansi dengan Amerika Serikat terlalu besar untuk diperlakukan sebagai episode hiburan. Pada saat yang sama, dia berusaha tetap tegas terhadap Iran dengan mengatakan bahwa rezim Ayatollah tidak boleh memiliki senjata nuklir maupun hulu ledak yang dipadukan dengan rudal jarak jauh. Yang pertama adalah, katakanlah, nasib dari apa yang disebut program nuklir Iran. Artinya, kita secara objektif tidak bisa membiarkan rezim Ayatollah memiliki senjata nuklir, hulu ledak nuklir, pada saat mereka juga sudah memiliki, dan saya sudah menunjukkan ini secara luas, rudal jarak jauh. Saya katakan, baik Amerika Serikat maupun siapapun yang lebih dekat dengan perbatasan Iran maupun Israel, kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Dan oleh karena itu, harus ada kejelasan tentang hal ini. Pernyataan itu muncul di tengah krisis yang lebih besar yang melibatkan NATO, perang di Timur Tengah, negosiasi dengan Iran, dan pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel. Apa yang membuat Meloni melubah nada bicaranya? Mengapa Trump memberikan tekanan secara terbuka kepada sekutu lamanya? Bagaimana pertengkaran ini bermula dari sebuah foto di G7 dan berubah menjadi perselisihan tentang Iran, NATO, dan pengaruh Amerika Serikat di dunia? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dan kemudian menegaskan kembali di media sosial bahwa Perdana Menteri Italia telah beberapa kali meminta foto bersamanya. Tuduhan tersebut langsung mengenai Meloni karena menyiratkan kelemahan politik dan upaya untuk mendekati Trump demi memperbaiki citra di dalam negeri. Dia menanggapi dengan mengatakan bahwa cerita itu dibuat-buat, bahwa dia dan Italia tidak pernah memohon, dan bahwa popularitasnya tidak bergantung pada persahabatan dengan Presiden Amerika. Namun, krisis tidak berhenti pada provokasi pribadi itu saja. Trump membawa masalah ini ke tingkat tuntutan yang lebih besar. Dia menuduh Meloni tidak mendukung Amerika Serikat sebagaimana mestinya dalam tekanan terhadap Iran dan mengaitkan perselisihan tersebut dengan peran Italia di dalam NATO. Pesan itu sangat berat karena mempertanyakan sikap seorang sekutu Eropa di saat ketegangan tinggi di Timur Tengah. Dengan kata lain, Trump tidak hanya sekedar membahas soal foto. Dia menuntut kesamaan sikap, pangkalan militer, keberanian politik, dan komitmen dalam menghadapi ancaman Iran. Respons dari Italia sangat keras pada hari-hari pertama. Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Italia, membatalkan perjalanan ke Amerika Serikat setelah pernyataan Trump. Anggota pemerintahan Italia mengatakan bahwa pernyataan tersebut bersifat ofensif dan tidak dapat dipahami. Meloni juga berusaha menunjukkan bahwa dia tidak akan menerima diperlakukan sebagai pemimpin kelas 2 dalam hubungan transatlantik. Masalahnya adalah bahwa pertengkaran publik antara Roma dan Washington memiliki batas karena Italia bergantung pada aliansi militer, ekonomi, dan diplomatik yang telah dibangun dengan Amerika Serikat sejak pasca perang. Pada titik inilah Meloni mengubah nada bicaranya. Dan katakanlah semoga sukses untuk inisiatif ini meskipun itu berakhir dengan wawancara ini, jadi seharusnya aku sudah mengatakannya sebelumnya. Lihat, aku tidak bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Aku jujur, dalam arti aku benar-benar terkesan. Dan ketika aku bilang aku terkesan, aku benar-benar sangat jujur. Aku membaca dengan jelas berbagai rekonstruksi yang telah dibuat.
terutama dengan video-video yang diduga menjadi viral, di mana sikapku bisa tampak kurang tegas. Terlihat kurang tegas, terlepas dari apakah itu karena jari-jariku atau bukan. Sama seperti rekonstruksi-rekonstruksi itu, yang juga membicarakan tentang upaya mengalihkan perhatian. Katakanlah, dari perkembangan negosiasi dengan Iran, dan oleh karena itu pada akhirnya, mengembalikan perhatian pada kesulitan-kesulitan di lingkup NATO. Bahkan dalam beberapa jam terakhir seperti yang Anda lihat, frontnya hanya sedikit meluas. Ya, maksudnya bukan hanya Italia, tapi semua ini juga melibatkan negara-negara lain. Saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan apakah rekonstruksi ini, saya sudah bilang dan saya tegaskan lagi bahwa saya tidak berniat terus memicu konfrontasi ini. Saya percaya bahwa kerjasama bilateral kita dengan Amerika Serikat harus kembali ke keadaan normal sepenuhnya. Dan juga semua yang saya sampaikan kemarin di Dewan Menteri terkait komitmen kita selanjutnya. Pernyataan itu menargetkan meme dan interpretasi yang mendominasi internet, tetapi juga berfungsi sebagai upaya untuk mengeluarkan krisis dari ranah emosional dan mengembalikan isu tersebut ke meja diplomasi. Meloni berusaha menjaga citranya tanpa memutus hubungan dengan Trump. Dia mengulangi bahwa dia tidak mengubah pendapatnya, bahwa kebijakan luar negeri Italia akan tetap sejalan dengan 80 tahun terakhir, dan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa tetap menjadi hal yang fundamental. Inilah titik sensitifnya. Setelah berselisih, dia harus mengakuinya di depan umum. Pernyataannya terkesan mundur karena Meloni tahu bahwa Trump memperlakukan aliansi sebagai pertukaran yang nyata. Bagi dia, siapapun yang menerima perlindungan Amerika harus memberikan dukungan ketika krisis terjadi. Dan krisis sekarang berkaitan dengan Iran. Trump terus menuntut sekutu-sekutu Eropa untuk bersikap lebih tegas terhadap rezim Iran. Sementara Italia berusaha mempertahankan sikap yang lebih terkendali karena posisinya di Mediterania, kepentingan dagangnya, pangkalan militernya, dan tekanan internal yang ditimbulkan oleh situasi tersebut. Mediterania, kepentingan dagangnya, pangkalan militernya, dan tekanan internal yang disebabkan oleh perang. Meloni juga mencoba menutup luka itu dengan sebuah kalimat kunci. Dia mengatakan bahwa rezim para ayatollah tidak boleh dibiarkan memiliki senjata nuklir, hulu ledak nuklir, dan rudal jarak jauh. Dia tidak hanya berbicara tentang Israel atau Amerika Serikat. Perdana Menteri itu menyatakan bahwa ancaman tersebut juga menjangkau negara-negara terdekat dan bahkan Eropa sendiri. Pesan tersebut membuat Meloni kembali sejalan dengan kekhawatiran utama Trump, mencegah Teheran mengubah kekuatan militer, rudal, dan ambisi nuklir menjadi ancaman langsung bagi Barat. Dari kerjasama yang sudah begitu lama dan begitu kuat, tidak serta-merta hal itu akan hilang begitu saja, atau perlu dibahas ulang sekarang hanya karena perdebatan di media sosial. Ini adalah hubungan yang bisa dibilang tidak bergantung, atau bagaimanapun juga, tidak dimulai maupun diakhiri berdasarkan siapa yang memerintah Amerika Serikat saat itu, bukan Italia atau negara Eropa lainnya. Kita perlu mengembalikan, bisa dibilang, pembahasan kebijakan luar negeri ke kedalaman yang semestinya. Karena terkadang kita membicarakan kebijakan luar negeri seolah-olah itu seperti, entahlah, Temptation Island. Ya, saya mengatakan ini mengacu pada meme yang saya lihat beredar. Tapi intinya, kebijakan luar negeri jauh lebih kompleks dari itu. Posisi ini membantu Meloni keluar dari krisis tanpa terlihat benar-benar kalah. Hanya saja bagi Trump pesannya sudah jelas, persahabatan politik tanpa keselarasan nyata tidaklah cukup. Perselisihan ini juga memperlihatkan perubahan dalam cara Trump menjalin hubungan dengan sekutu. Dia tidak memperlakukan NATO sebagai klub perlindungan otomatis. Dia menuntut pengeluaran, dukungan, dan timbal balik. Ketika seorang pemimpin Eropa mencoba bersikap setengah-setengah, Trump memberikan tekanan secara terbuka. Itulah yang terjadi pada Meloni. Perdana Menteri Italia yang selama ini dianggap sebagai salah satu pemimpin Eropa yang paling dekat dengan Presiden Amerika, merasakan dampak dari tuntutan yang sama seperti sekutu lainnya. Italia berada dalam posisi yang tidak nyaman karena menampung fasilitas militer Amerika yang penting dan merupakan bagian dari NATO, tetapi juga harus mengelola opini publik yang sensitif terhadap konflik di Timur Tengah. Kejadian ini juga berdampak pada Uni Eropa. Meloni mengatakan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa harus tetap kuat, tetapi pernyataan ini muncul justru ketika sebagian blok mencoba berbicara tentang otonomi strategis dan jarak yang lebih besar dari Washington. Trump tidak sabar dengan retorika Eropa yang meminta perlindungan Amerika sambil mengkritik kepemimpinan Amerika. Meloni tahu itu.
Karena itu, pernyataannya di Roma berfungsi sebagai upaya untuk meredam dampak buruk sebelum krisis tersebut mempengaruhi perdagangan, pertahanan, dan negosiasi internasional. Timur Tengah menjadi pusat perhatian karena Iran tetap menjadi garis merah utama. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia bisa tidak setuju dengan Trump dalam hal cara, tetapi tidak ingin meninggalkan strategi Barat untuk menahan rezim para ayatollah. Krisis ini juga berdampak pada Lebanon. Meloni memuji kesiapan Presiden Lebanon, Youssef Aoun, untuk menerima negosiasi langsung dengan Israel, menyebut sikap itu sebagai tindakan berani. Saya bisa menerapkan pemikiran yang sama terkait Lebanon, yang merupakan negara penting bagi kami, di mana Italia memiliki sejarah panjang kerjasama dan komitmen luar biasa di garis depan. Anda tahu bahwa saat ini ada negosiasi paralel. Presiden Lebanon telah menunjukkan kesiapan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Israel, memberikan bukti keberanian yang luar biasa, dan saya rasa ini juga merupakan situasi di mana Italia dapat memainkan peran penting. Poin ini penting karena Lebanon berada di bawah pengaruh kuat Hizbullah, kelompok yang didukung oleh Iran. Ketika Presiden Lebanon bersedia berbicara langsung dengan Israel, hal itu melemahkan logika perang yang digunakan oleh Teheran dan sekutunya. Meloni memanfaatkan langkah ini untuk menegaskan bahwa diplomasi hanya berhasil ketika kekuatan kelompok bersenjata dipangkas dan ruang untuk kesepakatan langsung dibuka. Negosiasi antara Lebanon dan Israel menjadi semakin penting di Washington pada saat yang sama ketika krisis antara Amerika Serikat dan Iran menekan seluruh kawasan. Upaya Amerika untuk mengatur ulang pembicaraan di Timur Tengah menempatkan Trump di pusat perundingan. Dan ini membantu menjelaskan mengapa Meloni tidak ingin mengubah pertengkaran pribadi menjadi keretakan diplomatik. Jika Washington mengendalikan tekanan terhadap Teheran, berbicara dengan sekutu Israel, dan masih menekan NATO, Roma tidak bisa mengambil resiko menjadi musuh publik Amerika Serikat. Italia menginginkan perlindungan dari Amerika Serikat, tetapi sampai sejauh mana mereka bersedia mengikuti Amerika Serikat ketika ancamannya benar-benar nyata? Dengan memaksa pertanyaan ini, Donald Trump mendorong Perdana Menteri Italia untuk memberikan jawaban yang lebih jelas tentang Iran, NATO, dan Eropa. Pernyataan tentang Pulau Golan menunjukkan rasa kesal terhadap sandiwara di media sosial, tetapi juga menunjukkan kekhawatiran terhadap besarnya krisis. Giorgia Meloni tahu bahwa meme cepat berlalu, tetapi gesekan dengan Washington bisa menimbulkan konsekuensi serius. Ketidaknyamanan yang berkepanjangan bisa memengaruhi perjalanan diplomatik, negosiasi dagang, koordinasi militer, dan posisi Italia dalam pengambilan keputusan di negara-negara Barat. Normalisasi yang diminta oleh Giorgia Meloni tidak menghapuskan penghinaan politik akibat mundurnya keputusan tersebut. Dia mencoba memaksakan reaksi yang keras, tetapi menyadari bahwa aliansi dengan Amerika Serikat lebih penting daripada keinginannya untuk mempertahankan pertengkaran di depan umum. Giorgia Meloni menurunkan nada bicaranya, meminta agar situasi dinormalisasi dan mencoba mengubah diskusi menjadi debat kebijakan luar negeri yang lebih serius. Donald Trump berhasil mendorong pembicaraan ke arah yang dia inginkan. Dukungan untuk konfrontasi dengan Iran, peran NATO, kekuatan Amerika Serikat, dan tanggung jawab negara-negara Eropa yang bergantung pada perlindungan Amerika. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Sukai video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.